Saudara-saudari, judul khotbah hari ini adalah Dunia yang tak terlihat dan iman yang benar. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan kepada kita tentang pertanyaan ini. Kapan iman kita akan dinyatakan? Saudara-saudari, apakah kita bisa diselamatkan jika kita tidak beriman? Alkitab dengan jelas berkata bahwa orang yang tidak beriman tidak bisa diselamatkan. Jika tidak percaya, tidak bisa taat kepada firman Tuhan. Jika tidak menaati, tidak bisa menuruti perintah, ketetapan, dan ajaran yang diberikan Tuhan. Iman yang kita miliki di dalam dunia yang tak terlihat, tidak nampak, bahkan di depan kita juga. Karena kita tidak mengetahui apakah iman kita besar ataukah iman kita kecil. Tetapi suatu hal yang memungkinkan kita bisa melihat dunia yang tak terlihat. Apakah itu? Melalui suatu keadaan kita bisa melihatnya. Saya tidak tahu apakah Anda pernah melakukan percobaan ini dalam pelajaran IPA pada masa Anda masih siswa. Apakah Anda pernah melakukan percobaan untuk mengetahui asam dan basa dengan menggunakan lakmus? Pertama, kita tidak bisa tahu apakah itu asam atau basa. Itu tidak diketahui dengan mata kepala kita. Tetapi caranya begini. Ketika kita memasukkan kertas lakmus ke dalam suatu cairan, melalui perubahan warna lakmus itu, kita bisa tahu cairan itu asam ataukah basa. Mungkin Anda juga pernah melakukan percobaan ini. Demikian jugalah iman kita. Apakah dunia dari iman itu bisa kita lihat dengan mata kita? Tidak bisa melihatnya dengan mata kita. Kalau begitu, bagaimana Tuhan bisa mengetahui iman kita yang tidak kelihatan itu? Akan tiba saatnya untuk Dia menggunakan tes lakmus rohani. Iman yang kita miliki terlihat dalam segala keadaan. Jumlah iman kita pasti diperlihatkan dalam suatu keadaan. Orang-orang yang selalu memiliki iman terhadap Tuhan dalam keadaan apapun tidak berubah sedikit pun. Mereka selalu percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Tetapi orang yang tidak begitu mudah dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka mengikuti orang-orang di sampingnya, lalu iman mereka akan terbongkar pada waktu tertentu. Oleh karena itu ada firman Alkitab, ujilah dirimu. Apakah kamu memiliki iman atau tidak setiap hari? Tolong buka 2 Korintus pasal 13. Menurut pasal 13 ayat 5. Apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui apakah kita beriman atau tidak? Selidikilah dirimu. Apakah aku memiliki iman atau tidak? Kalau kita tidak memiliki iman, mustahil kita diselamatkan. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Kita harus menyelidiki diri sendiri. Apakah kita tetap tegak di dalam iman atau tidak? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Kristus berdiam di dalam kita. Roh dan pengantin perempuan menyertai kita. Pada setiap hari, kita berkata, secara teorisnya, bahwa setiap orang mempunyai iman. Tetapi ketika kita berada di dalam suatu keadaan, kita benar-benar berubah. Itulah yang menjadi masalah besar. Kita baca ayat 5 sekali lagi. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Apakah orang yang tidak tahan uji bisa diselamatkan? Jika kita menjadi orang yang tidak tahan uji dan gagal untuk diselamatkan dan disingkirkan dari kerajaan surga, kita tidak dapat memasuki kerajaan surga, bukan? Ayat 6 kita baca, tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat.
Apakah aku memiliki iman? Seperti ini, kita harus menguji diri kita sendiri dan menyelidikinya. Kehidupan kita zaman ini. Apakah aku sungguh-sungguh hidup di dalam iman hari ini? Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah apa? Adalah dosa. Karena Alkitab mengajar kita bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Hari ini, saya dan saudara-saudari, dalam keadaan apapun, kita harus menuruti jalan yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Jika iman kita berubah karena beragam rumor, desas-desus, dan keadaan di sekitar kita, atau jika iman kita lenyap, itu berarti Tuhan tidak ada di dalam kita. Bukankah begitu? Oleh karena itu, Yesus telah memberikan suatu ajaran di dalam Matius pasal 7. Pasal 7 ayat 24 kita baca. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga apa yang terjadi? Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sebelum sesuatu keadaan terjadi, rumah yang di atas pasir atau di atas batu, dua-duanya berdiri kokoh. Tetapi ketika angin melanda kedua rumah itu, dan terjadilah banjir, dan berbagai keadaan bangkit, barulah iman seseorang ketahuan, apakah itu didirikan di atas batu atau di atas pasir yang akan lenyap. Oleh karena itu, ada firman Alkitab, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Apakah aku tetap berdiri di dalam iman yang diberikan Bapa dan Ibu? Siapakah yang akan menolong aku? Siapakah yang akan memimpin aku? Sion itu tempat apa? Tuhan seringkali berkata bahwa Sion adalah tempat yang aman. Apakah aku memiliki iman yang salah bahwa Sion itu tidak aman? Saudara-saudari, Sion adalah tempat di mana Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu berada. Di dalam 2 Korintus pasal 13 tertulis, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu. Saudara-saudari, jika kita tidak memiliki iman, apa gunanya percaya kepada Tuhan? Setiap hari Sabat kita mendengar firman Tuhan dan belajar itu. Untuk apakah kita melakukan semua hal itu? Bukankah untuk kita memiliki iman dan menuruti seperti yang difirmankan oleh Tuhan? Maka Tuhan membuat kita menghadapi berbagai keadaan supaya kita bisa melihat iman kita yang sebenarnya yang tidak terlihat. Salah satu contoh yang menjadi pelajaran bagi kita adalah perjalanan Israel 40 tahun di padang gurun. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang mereka inginkan dari Tuhan? Sambil berkata, Tuhan kita adalah yang Maha Kuasa. Dia sudah menaklukkan Raja Mesir. Mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah menyaksikan kuasa Tuhan, melalui ke-10 tulah, bangsa Israel keluar dari Mesir dengan kesadaran bahwa Tuhan mengendalikan segalanya. Mereka telah memiliki iman, walaupun itu sementara. Mereka telah menyaksikan suatu keajaiban di mana Laut Merah dibelah oleh Tuhan, kemudian menyeberangi laut itu. Dan mereka menyaksikan juga Tuhan menghancurkan tentara Mesir yang sedang mengejar mereka. Bangsa Israel tidak bisa menyangkal kekuasaan Tuhan karena mereka mengalaminya pada saat itu. Tetapi sesudah mereka mulai berjalan di padang gurun itu bukan tanah yang subur, tetapi tanah yang tandus.
Berpikir cukup sebulan untuk perjalanan, maka mereka menyediakan makanan untuk sebulan, tetapi makanan itu sudah habis semuanya. Tidak ada untuk dimakan. Ketika mereka mencari air, tidak ada air untuk diminum. Mereka mencari air minum, tetapi tidak ada sungai kecil pun. Tidak mungkin ada sungai yang mengalir melalui padang gurun. Karena mereka berada di dalam keadaan dan lingkungan yang berbeda dari sebelumnya, iman yang mereka miliki mulai hilang. Akhirnya iman mereka tidak ada lagi. Ketika orang-orang di sekitarnya bersungut-sungut dan mengeluh, mereka ikut bersungut-sungut bersama. Saudara-saudari, apa yang 2 Korintus pasal 13 katakan tentang iman? Dikatakan bahwa kita harus menguji diri, apakah kita memiliki iman, dan menyelidiki diri, apakah kita yakin atau tidak. Bangsa Israel mulai menyatakan iman mereka di hadapan Tuhan dalam keadaan itu. Ketika mereka keluar dari Mesir dengan kuasa dari Paskah, bahkan Raja Firaun yang memiliki kekuasaan yang besar menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kamu semua bebas, jangan tinggal di Mesir lebih lama lagi. Tinggalkan tanah ini sekarang. Dengan demikian, bangsa Israel dibebaskan oleh kuasa Paskah dan mulai perjalanan di padang gurun, bukan? Di padang gurun tidak ada Firaun yang menindas mereka. Tidak ada orang Mesir yang mencemooh mereka. Tidak ada pengawas-pengawas kejam yang memperbudak dan mencambuki mereka. Mereka masuk ke dalam dunia yang damai. Tetapi apa yang menunggu mereka yang memasuki dunia yang damai itu? Suatu keadaan yang akan menyatakan iman mereka yang sebenarnya sedang menunggu mereka. Makanan adalah yang paling penting untuk bertahan hidup, dan air adalah yang paling penting untuk bertahan hidup. Namun kedua hal itu tidak ada di padang gurun. Di tanah Mesir mereka dengan puas makan dan minum, walaupun tidak ada kebebasan. Kedua hal itu cukup. Tetapi sesudah mereka menyeberangi Laut Merah untuk kebebasan, mereka menghadapi padang gurun di mana tidak ada makanan dan minuman. Sebab mereka berada di dalam keadaan itu. Pemikiran mereka berubah seluruhnya, walaupun mereka telah menyaksikan kekuatan Tuhan. Mereka telah berkata, Tuhan kitalah yang terbaik. Tetapi sesudah mereka berada di padang gurun dan keadaan mereka berubah, iman mereka dinyatakan seluruhnya. Jadi Tuhan berkata, mereka bukanlah orang yang memiliki iman. Mereka tidak akan melakukan seperti itu jika memiliki iman. Perjalanan mereka di padang gurun merupakan suatu contoh bagi kita untuk kita mengetahui dunia dari iman kita pada zaman ini, bukan? Menurut Alkitab, perjalanan mereka itu diberikan kepada kita sebagai cermin dan bayangan. Kalau Tuhan membuat mereka berada di dalam keadaan dan suasana yang lebih baik daripada saat itu, barangkali mereka tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi mereka telah melupakan Tuhan dalam keadaan di mana tidak ada makanan dan minuman, walaupun ada kebebasan. Mereka lupa kekuatan dan kekuasaan Tuhan dan janji yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka melupakan segalanya. Saudara-saudari, apa yang tertulis di Ulangan pasal 8 bukanlah hanya sejarah 3.500 tahun lalu. Sekarang, kita harus membandingkan iman yang kita miliki dan iman yang mereka miliki untuk melihat perbedaan di antaranya. Mari kita baca Ulangan pasal 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Kita harus mengingat kehidupan mereka di padang gurun ini setiap hari. Firman ini tidak hanya diberikan kepada bangsa Israel pada zaman itu. Semua perkataan yang kuberikan kepadamu itu, kuberikan kepada semua orang juga. Inilah firman Yesus, bukan? Bukankah Tuhan membuat kehendaknya diketahui seluruh dunia melalui sejarah orang Israel yang adalah suatu contoh? Kalau begitu, apakah yang diperintahkan Tuhan kepada semua orang-orang dunia?
Apa yang harus kita lakukan tentang kehidupan Israel 40 tahun di padang gurun? Kita harus mengingatnya setiap hari dan membandingkan iman kita dan iman mereka dan memeriksa diri kita setiap hari. Ayat 2 kita baca, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan melakukan apa? Dan mencobai engkau." Mencobai tentang apa? Apa yang diuji Tuhan? Saat ini, Tuhan sedang menguji iman orang Israel rohani, yaitu kita yang sedang berjalan di padang gurun keimanan. Tuhan sedang menguji iman kita dan memeriksa iman kita. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hati kita, Tuhan membuat berbagai keadaan. Ayat 3. Jadi ia melakukan apa? Merendahkan hatimu. Dan melakukan apa? Membiarkan engkau lapar. Sejak lingkungan hidup mereka diubah, segera dinyatakan apakah rumah iman mereka dibangun di atas pasir atau di atas batu. Ketika lingkungan hidup diubah, firman ini amat penting. Kita harus mengingat 40 tahun mereka di padang gurun itu. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makanan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak kenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Apa yang terjadi jika melakukan seperti firman ini? Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Inilah kehendak Tuhan. Tuhan mau memberkati orang Israel dan akhirnya memimpin mereka ke tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Di dalam proses untuk membawa kita semua ke dalam dunia di mana nyanyian pujian kepada Tuhan. Apakah yang telah Tuhan tempatkan untuk kita keluar dari dalam perjalanan padang gurun iman ini? Tuhan telah berkata bahwa Dia menguji semua orang. Sesungguhnya, apakah orang-orang itu layak memasuki tanah Kanaan, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk selama-lamanya? Orang yang memiliki iman seperti itu. Tuhan pernah membuat mereka lapar, haus, dan dirampok oleh bangsa-bangsa lain, dan berbagai-bagai kesulitan penderitaan selama 40 tahun. Terkadang, Dia menguji mereka apakah menyembah berhala atau tidak. Berbagai keadaan sudah terjadi di padang gurun selama 40 tahun itu. Masih jauh lagi perjalanan kita, tapi tidak ada makanan. Bagaimana kita bisa hidup? Lebih baiklah kita tinggal di Mesir daripada mati di sini. Tuhan mendengar semua perkataan yang keluar dari mulut mereka. Dari situ, Tuhan mengetahui hati seperti apakah hati mereka dan bagaimana perlakuan mereka terhadap Tuhan. Dapatkah mereka memasuki tanah Kanaan? Tak seorang pun dari mereka masuk. Di antara orang-orang yang keluar dari tanah Mesir dengan mengalami keajaiban dari Tuhan, hanya Yosua dan Kaleb saja memasuki Kanaan dari laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Itu berarti hanya kedua orang itu saja memiliki iman yang teguh terhadap Tuhan, bukan? Dalam keadaan apapun kita berkata, Tuhan kitalah yang terbaik. Dalam keadaan apapun kita berkata, Tuhan menyertai kita.
Walaupun kita diserang musuh, itu adalah Sion di mana Tuhan kita berada. Setiap saat dan sampai akhir, Yosua dan Kaleb selalu mengingat Tuhan dan selalu mengingat pimpinan Tuhan. Tetapi orang-orang lain, semuanya jatuh ke dalam keadaan mereka. Itu dapat dijelaskan melalui kisah ke-12 pengintai dari mereka. Tentu saja Yosua dan Kaleb termasuk di dalam ke-12 tim pengintai yang dibentuk tersebut. Musa mengutus 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan sebelum bangsa itu memasukinya. Orang-orang yang memiliki iman yang terbaik dari setiap suku mereka. Menurut Alkitab, mereka adalah kepala dari suku yang diwakilinya. Merekalah yang telah mengintai tanah itu, tetapi 10 orang dari mereka jatuh dalam keadaan itu. Kota itu besar sekali. Tidak mungkin kita menyerangnya. Kita tidak bisa mengatasi musuh kita. Mereka sangat tinggi dan besar badannya. Kemungkinannya hampir nol untuk kita mengalahkan mereka, kata mereka. Tuhan sudah membuat mereka berada dalam keadaan itu untuk mengetahui iman mereka. Namun, apa kata Yosua dan Kaleb tentang mereka yang dianggap sangat hebat oleh 10 orang itu? Mereka akan kita telan habis. Mereka bukan apa-apa. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Mereka bukan apa-apa bagi kita. Bukankah Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita? Di mata kita tentara kita begitu lemah, tetapi itu dipimpin oleh Tuhan. Saudara-saudari, di dalam keadaan ini, satu kelompok berkata, tidak usah kita berperang. Tidaklah mungkin kita bisa menang melawan mereka. Tetapi, bagaimana dengan kelompok yang lainnya? Tidak begitu Tuhan menyertai kita. Di sini, iman mereka dinyatakan seluruhnya. Tuhan telah berkata bahwa kita harus mengingat kehidupan mereka 40 tahun di padang gurun. Saya dan saudara-saudari, jangan pernah melupakan akan ajaran ini. Haruslah kita menjadi orang yang dapat mencapai kerajaan surga oleh tuntunan Tuhan yang mengasihi kita dan memimpin kita dengan tenang di dalam lingkungan apapun. Walaupun banyak orang takut pada keadaan-keadaan yang kelihatan, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menyampaikan ucapan yang menghibur dan menyemangati dan keyakinan kepada mereka, bukan? Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, bisa berkenan kepada Tuhan? Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam keadaan yang aman dan damai, kita rajin berdoa, rajin ikut berkebaktian, dan melakukan segalanya secara baik. Tetapi kita jatuh ke dalam suatu keadaan, itu berarti kita melupakan Tuhan. Di antara 12 pengintai, Yosua dan Kaleb tidak melupakan Tuhan. Mereka bergaul dengan Tuhan. Ya Tuhan, ketika kami pergi ke Yeriko dan melihat orang-orang yang tinggal di sana, semuanya adalah kaum raksasa, dan bahkan kota itu sendiri, pastilah kota yang amat besar. Tetapi Engkau, Tuhan yang Maha Kuasa, telah menaklukkan Mesir, negara yang lebih kuat daripada kota ini. Engkau telah menciptakan alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya. Perkara yang terjadi di bumi yang sekecil sebutir pasir di pantai. Saya percaya bahwa Engkau melaksanakan perkara-perkara itu seperti bukan apa-apa. Mereka akan kita telan habis.
Jika engkau tidak bersama dengan kami, mereka akan menjadi musuh yang hebat bagi kami. Tetapi sebab engkau menyertai kami, mereka akan kami telan habis. Karena mereka tetap berada di dalam iman terhadap Tuhan seperti itu. Tuhan berjanji untuk Yosua dan Kaleb pasti bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Ketika Yesus datang ke bumi ini sebagai manusia, banyak orang yang sedang menderita sakit datang kepadanya. Waktu itu, apa yang dikatakan Yesus kepada mereka? Kepada kedua orang buta, jadilah kepadamu menurut imanmu, dan imanmu telah menyelamatkan kau. Saudara-saudari, kita tidak boleh meremehkan iman. Kerajaan surga adalah tempat tujuan kita. Sampai kita tiba di situ, berbagai keadaan yang berbeda akan menguji kita dan menimbang iman kita. Waktu itu, mari kita ingat Yosua dan Kaleb. Mari kita ingat Tuhan. Jangan lupakan apa yang terjadi di padang gurun. Ketika kita mengingat hal itu, setiap saat kita bisa tiba di kanan rohani, yaitu kerajaan surga. Kapan iman kita akan dinyatakan dengan benar? Itu dinyatakan ketika keadaan datang. Saya pernah mengatakan suatu cerita kepada Anda sekalian. Ada sebuah kolam kecil. Air kolam itu beku seluruhnya pada musim dingin. Di atas air kolam yang beku itu ada batu, ada potongan kayu, dan ada daun-daun gugur. Dan beberapa potongan besi juga ada di atasnya. Tetapi keadaan tiba-tiba berubah. Ketika kolam itu masih beku, kita tidak bisa tahu apa yang akan tenggelam di antara benda-benda tersebut, karena benda-benda itu di atas air yang beku. Tetapi ketika musim berubah dan cuaca jadi hangat, sehingga kolam itu mencair, sifat benda-benda itu akan dinyatakan. Apa yang akan terjadi bagi batu dan besi? Itu akan tenggelam ke dalam air. Bagaimana dengan daun gugur dan potongan kayu? Itu akan terapung. Sama seperti ini. Hal-hal dari dunia yang tak terlihat. Jika keadaan datang, semua orang akan menyatakan identitas mereka. Sekarang, saat ini, Tuhan mau saya dan Anda semua memiliki iman. Hari ini, saya dan saudara-saudari memiliki iman yang besar yang menyenangkan Tuhan. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan berada di Sion, dan Tuhan adalah Bapa kita dan Ibu kita yang memimpin kita sampai ke kerajaan surga. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.